Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Lagi game. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ibu minta tolong Ice, mungkin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Ice. Ya, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan mempresentasi kalian. Vera, Ada, Bu. apa kabarnya Vera? Baik. Baik. Ferry? Baik. Adil. Ya, baik. Lita? Adil. Ica? Adil, Bu. Apa kabarnya Ica? Baik. Minggu lalu nggak masuk pembelajaran Ibu ya? Nah, yang diulang lagi ya. Kemudian pembelajaran kita pada hari ini mengenai pencemaran lingkungan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang pencemaran lingkungan? Siapa di sini yang bisa menjelaskan? Ayo, angkat tangan. Ya, Lita, apa Lita? Ada banyak sampah. Iya, banyak sampah. Kemudian siapa lagi? Air kotor. Iya, air kotor. Jadi pencemaran lingkungan itu maksudnya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau energi yang biasa kita sebut dengan polutan itu ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan kualitas lingkungan tersebut turun dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, adapun tujuan kita mempelajari materi ini diharapkan kalian itu dapat menjelaskan pengertian dari pencemaran lingkungan, menyebutkan 3 jenis pencemaran lingkungan, kemudian menjelaskan mengenai pencemaran air, faktor penyebab pencemaran air, serta dampak pencemaran air, dan kemudian mengetahui pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air. Adapun model yang Ibu gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan Pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran sungai, pencemaran tanah. Ya, terima kasih Cek. Ya, jadi pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi ke dalam 3 jenis secara umum, yaitu air, tanah, dan udara. Tapi di sini Ibu akan mengambil topik, berfokus pada satu topik, yaitu mengenai pencemaran air. Nah, mengenai pencemaran air. Ayo, siapa di sini yang bisa menjelaskan? Banyak tas dan minuman. Banyak tas dan minuman. Kemudian siapa di sini? Ayo, angkat tangan. Galon dan kacamata dan tas dan galon dan sendok dan kerupuk Ya, dan pisau dan minuman. ya terima kasih Litan. Jadi di sini gambarnya Ibu sampah-sampah ini masuk ke dalam air. Jadi Laut. jadi pencemaran air itu maksudnya polutan ke dalam air sehingga kualitas air tersebut turun, kemudian tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, seperti yang kita disebutkan kalian di awal tadi bahwa banyak ikan mati, airnya kotor, banyak sampah, dan dampaknya. Kemudian, Ibu mau bertanya sama kalian. Banyak sampah dan air dan sungai. Ibu belum bertanya. Lihat, semangat sekali ya menjawab ya. Jadi gambar pertama ini, ayo Ada sampah. angkat tangan dong. Ibu mau angkat tangan Di dong. sungai sampahnya. Angkat tangan dong. Ada sampah. Ada sampah. Kemudian, Rita, apa yang kamu lihat dari gambar pertama? Apa? Ayo. Selain banyak
yang dapat kalian amati dari gambar kedua? Nah, ibu mau yang belum aktif menyampaikan Banyak ikan pendapatnya. mati dan sampah. Kita nanti dulu ya. Ibu mau tanya dulu sama Ferry, yang dari tadi diam nih. Dari gambar kedua, apa yang dapat Ferry amati dari gambar tersebut? Banyak ikan mati. Banyak ikan mati, benar. Sekarang, berdasarkan gambar pertama sama gambar kedua, siapa di sini yang bisa mengaitkan antara gambar kedua dengan gambar pertama? Siapa? Ayo. Mengaitkan gambar yang pertama sama gambar yang kedua. Ica. Air kotor, Ini jadi menyebabkan ikan banyak mati. Iya, baik. Terima kasih, Ica. Ya. Beri aplaus dong sama Ica dong. Ya, pandai ya. Ica udah bisa mengaitkan antara gambar yang pertama sama yang kedua. Jadi, akibat air yang tercemar, yang kotor ini mengakibatkan rusaknya ekosistem perairan, di mana di sini ditandai dengan banyaknya ikan mati. Kemudian, faktor penyebab pencemaran air itu yang di sini ibu ambil yang pertama dari pencemaran limbah rumah tangga. Nah, pencemaran limbah rumah tangga, menurut kalian apa saja limbah yang dihasilkan dari rumah tangga atau dari rumah kalian? Ayo, kira-kira Sabun cuci baju. sabun cuci baju itu menyebabkan limbah ya. Ada Kemudian lagi kemasan-kemasan apa, Ferry? sawit. Sawit. Itu limbah pertanian ya. Minyak. Ica, apalagi Ica? Kemasan-kemasan. Iya, kemasan produk itu merupakan limbah dari rumah tangga. Kemudian yang kedua ada pencemaran limbah industri. Nah, pencemaran limbah industri ini dari pabrik-pabrik hasil buangan seperti kayak potongan sisa kain, potongan sisa kayu seperti itu sulit terurai. Kemudian Lita sama Ferry jangan berdiskusi ya, ibu lagi menjelaskan di sini. Fred ini marah-marahnya. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pencemaran limbah pertanian. Nah, menurut kalian limbah pertanian itu menghasilkan limbah yang seperti apa? Ayo, Apa? sumbernya dari pertanian. Ayo kira-kira. Apa? Pupuk. Ya, benar Ica. Ya, pupuk kimia. Nah, jadi pupuk yang aman itu seperti pupuk kandang, itu pupuk yang aman. Kemudian yang ketiga ada pencemaran limbah peternakan dan perikanan. Kemudian dampak dari pencemaran air itu di sini ibu mengambil beberapa contoh, yaitu rusaknya ekosistem air. Lita, jangan tidur ya, ibu lagi menjelaskan. Nanti ibu udah beri nilai terbaik loh. Rusaknya ekosistem air yang ditandai dengan banyaknya ikan mati. Tuh, dapat kalian lihat kan? Di sini ikan mati. Kemudian gambar yang kedua. Nah, dari gambar kedua, apa yang dapat kalian amati? Banyak sampah. Banyak sampah ya. Apakah ini jika kalian berada di sini, apakah enak dipandang? Enggak. Tidak ya. Tentunya tidak enak dipandang. Nah, itu dapat merusak keindahan alam. Kemudian yang ketiga, munculnya penyakit. Munculnya penyakit itu ya, jadi akibat banyak kuman, virus, bakteri itu mengakibatkan sistem pencernaan kita rusak. Akibat ya kita biasa cacing di pantatnya ya. Jadi munculnya penyakit itu seperti diare, terus kanker seperti itu jika kita kelamaan mengkonsumsi air yang kotor. Ya, Orang sini sampah. Cuci baju. cuci baju di sungai. Pencegahan pencemaran air yang dapat kita lakukan. Ini gambar pertama itu seperti
kalian bilang itu mencuci baju. Jadi di sini pencegahannya tidak membuang limbah deterjen ke sungai. Kemudian yang kedua, ibu mau tanya sama Litat nih, dari tadi tidur ya. Buang sampah. Buang sampah. Ya benar. Ini nggak ada. Apakah ini layak dilakukan nih? Apakah Buang sampah di apakah patut dicontoh? Tidak. Enggak. Tidak ya. Jadi pencegahan kedua kita dapat lakukan yaitu tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian yang ketiga, Menabur pupuk kimia. ya menabur pupuk kimia ya. Nah sekarang ibu mau bertanya, apa sangkut pautnya? Sedangkan kita tahu kan pupuk itu di tanah, tapi kenapa bisa menyebabkan pencemaran air? Ayo. Karena air hujan turunkan, airnya datang ke sungai. Nah iya, terima kasih Ce. Ya jadi air yang mengalir melewati tanah itu bisa membawa zat-zat kimia ke dalam sungai. Seperti itu. Kemudian, nah ibu mau bertanya nih, lihat. Jadi marah-marah kelas. Nanti ya. Ini ya. Kemudian gambar yang keempat, ibu mau bertanya, Karena ada asapnya. ada asapnya. Asapnya dari mana? Orang bom sungai. Oh iya, Ferry tahu sekali ya. Ini merupakan gambar kegiatan nelayan melakukan pengeboman di sungai. Nah, ini yang keempat ini tidak menggunakan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Kemudian gambar yang ke-5. Ayo, kira-kira ini gambar apa? Siapa yang bisa? Ayo, Lapisin air. apa? Lapisin air. Air. Air Ica, pak. ayo, apa? Penyadapan aja. Pengendapan air. Bagaimana Makasih, mengukur? Lita dan Ica. Ya, jadi ini tuh gambar septic tank, dimana kita limbah cair buangan itu kita tidak boleh langsung membuangnya ke lingkungan, tetapi kita lakukan pengendapan atau menampung limbah di septic tank ini. Nah, kemudian diendapkan, kemudian tahap yang ketiga ini dapat dialirkan ke lingkungan karena sudah bersih. Ya, materi selesai. Di sini ibu punya LKPD yang kalian kerjakan. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama Vera dengan Ferry, kelompok kedua Litat dengan Ica. Ibu akan bagi ya. Silakan berdiskusi kelompok. Ini penanya. Di sini. Kemudian kelompok kedua. Ini penanya. Ibu beri kalian waktu 10 menit. Selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan silakan bertanya ya. Sudah. Ya, sudah. Sekarang akan menampilkan dulu KPD. Nah, mengenai permasalahan di atas, di sini menunjukkan bahwa merupakan dampak dari pencemaran air, di mana banyak ikan mati ya. Pertanyaannya, sebutkan minimal 3 faktor penyebab pencemaran air yang kalian ketahui. Ayo, ibu mau kelompok siapa yang bersedia untuk menyebutkan nomor pertama, menjelaskan nomor pertama. Yang kedua, Buang sampah sembarangan dari limbah rumah tangga. Buang limbah minyak ke sungai. yang ketiga, Meracun ikan sungai. racun ikan sungai ya. Jadi
apa yang telah disebutkan Ica tadi bahwa penyebabnya itu bisa berasal dari limbah buangan dari rumah tangga, kemudian buangan minyak, kemudian meracun ikan di sungai, itu juga dapat menyebabkan pencemaran air. Nah, secara sumbernya tadi telah Ibu jelaskan bahwa bisa berasal dari rumah tangga, industri, maupun pertanian. Itu. Kemudian soal yang kedua, nih ada gambar nih. Menurut kalian, menurut kelompok kalian, nah dari gambar di atas, menurut kelompok kalian, mengapa hal tersebut bisa menyebabkan pencemaran air? Nah, mengapa orang mencuci baju dapat menyebabkan pencemaran air? Kelompok siapa nih? Oh, kelompok 2, silahkan kelompok 2. Karena sabun beracun bagi hewan. Iya, karena mengapa bisa menyebabkan pencemaran air? Karena kita tahu bahwa sabun itu kan beracun. Nah, racunnya ini dapat merusak ekosistem perairan sehingga dapat mencemari air. Itu. Di aplaus dong untuk kelompok pertama dong. Nah, kemudian nomor 3, berdasarkan gambar di atas itu, kalian lihat apa yang dapat kalian lihat dari gambar tersebut? Ayo, nih. Banyak sampah. Banyak sampah ya. Nah, menurut pendapat kalian, mengapa sampah plastik menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, terutama perairan? Ayo, mengapa? Siapa di sini? Kelompok siapa yang bersedia nih? Kelompok 3? Ya, boleh kelompok 3. Mengapa? Karena sampah sulit terurai. Iya, benar sekali. Seperti kita tahu bahwa sampah plastik itu sangat sulit terurai ya. Jadi bisa terurainya itu sangat lama. Jadi nilai menyebabkan mengapa sampah itu menyebabkan pencemaran. Dan kita tahu bahwa jika banyak sampah di perairan, maka oksigen di dalam laut itu akan berkurang. Kemudian kapal nelayan sulit untuk berlayar seperti itu karena ada sampah ya. Jadi mengganggu mesin. Beri aplaus dong untuk kelompok kedua. Ya, Ibu minta lembar jawabannya. Nanti Ibu akan isi. Terima kasih. Mengenai pembelajaran kita hari ini, apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah ya. Ritat, apakah bisa dipahami? Bisa ya. Kemudian Ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang bersedia menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini mengenai pencemaran lingkungan? Ica, ya silahkan Ica. Pencemaran lingkungan adalah masuknya polutan ke dalam lingkungan. Jenis pencemaran air, tanah, dan udara. Faktor penyebab pencemaran air dari limbah rumah tangga, industri, dan pertanian. Dampak pencemaran air masuknya merusak ekosistem dan keindahan alam. Ya, terima kasih Ica. Beri aplaus dong untuk Ica. Ya, jadi pencemaran lingkungan itu maksudnya atau dimasukkannya makhluk hidup ke dalam suatu lingkungan sehingga menyebabkan kualitas lingkungan tersebut turun sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ada pun jenis dari pencemaran lingkungan itu secara umum dibagi menjadi 3 ya, pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, sedangkan pencemaran air yaitu ketika polutan masuk ke dalam air yang mengakibatkan air tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, ditandai dengan kotor, adanya bau, seperti itu ya. Kemudian faktor penyebab pencemaran air itu bisa berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, maupun limbah pertanian. Kita
dampak dari pencemaran itu bisa merusak ekosistem. Ayo, merusak ekosistem tadi ditandai dengan apa? Ayo, ditandai dengan apa? Iya, banyak ikan mati ya. Tidak bilang. Terus kedua itu merusaknya keindahan alam. Ya, materi kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai pemanasan global. Ibu mengingatkan kalau kalian keluar rumah ataupun beraktivitas jangan lupa menerapkan 5M ya. Ayo, siapa yang tahu apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, Jaga jarak. Litat lagi, apa litat? Cuci tangan. Mencuci tangan, terus mengurangi mobilitas dan interaksi, kemudian itu menghindari kerumunan. Ibu menghimbau untuk kalian bahwa materi kita kan mengenai pencemaran lingkungan. Kalian harus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke lingkungan ya. Ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Doa selesai. Ya. Pembelajaran hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan dalam tutur kata Ibu mohon maaf.